warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana nih kabarnya? Nah, ketemu lagi dengan Bu Wida ya. Itu tandanya hari ini kita akan belajar matematika. Gitu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat. Nah, kali ini nanti kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk materinya, lihat video materi selanjutnya ya. Nah, dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi yang masih sama ya dengan pertemuan kemarin, yaitu materi operasi hitung bilangan bulat. Nah, materi ini itu sebenarnya sudah termuat ya, sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surat At-Taubah ayat 36. Yang bunyinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, kita lanjut ke materi ya. Nah, materi operasi hitung bilangan bulat ini ada 4 macam. Nah, 4 macam itu sudah Ibu sebutkan di pertemuan sebelumnya ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai penjumlahan bilangan bulat. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengurangan bilangan bulat. Nah, kenapa ini nomor 2? Nah, karena kemarin materi yang nomor 1 yaitu penjumlahan bilangan bulat. Jadi kita lanjutkan ke nomor 2 yaitu pengurangan bilangan bulat, gitu ya. Nah, seperti halnya penjumlahan kemarin, nanti ada 3 macam pengurangan bilangan bulat, yaitu pengurangan bilangan positif dengan positif, negatif dengan negatif, dan positif dengan negatif. Nah, pengurangan yang pertama sekarang, pengurangan bilangan positif dengan positif. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pengurangan itu berlawanan dengan penjumlahan. Nah, untuk menggambarkannya dalam garis bilangan ya, arah anak panah pengurangan itu pasti berlawanan dengan arah anak panah dari penjumlahan. Ingat-ingat ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, contoh yang pertama, dengan bantuan garis bilangan, tentukan hasil dari 5 dikurangi 2. Perhatikan itu bilangan 5 dan 2 adalah bilangan positif ya. Nah, perhatikan garis bilangan berikut. Nah, yang tahap pertama, nah kita punya angka 5 positif ya. Tahap pertama yaitu buat anak panah dengan pangkal 0 dan ujung di angka 5. Ingat arahnya ke kanan apa kiri? Ke kanan ya, karena 5 itu bilangan positif, arahnya ke kanan. Setelah itu tahap kedua, untuk menyatakan negatif 2 atau min 2 dari angka 5, itu baliklah arah panah ke kiri sejauh 2. Ketentuan sejauh 2 langkah. Sehingga ini ya, jauh 2 ke kiri. Nah, sehingga sampailah pada angka 3. Nah, hasil diperoleh dengan membuat anak panah dari pangkal 0 tadi ke ujung tahap 2 tadi. Dari yang pertama sini ya, 0 ke ujung tahap 2 yaitu ke sini. Sampai sini ya. Jadi 0 ke 3. Nah, jadi diperoleh hasil 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, jangan lupa nih dicatat ya. Anak panah penjumlahan itu selalu berlawanan arah dengan anak panah pengurangan. Gitu ya. Nah, mari berlatih. Nah, dengan menggunakan garis bilangan, tentukan hasil pengurangan dari 6 dikurangi 4.
Nah, yang pertama kita buat garis bilangan seperti tadi ya. Nah, ada dua bilangan positif yaitu 6 dan 4. 6 dikurangi 4. Untuk menyatakan angka 6, kita buat garis anak panah ya, anak panah dari 0 ke 6, arahnya ke kanan. Nah, untuk menyatakan negatif 4 atau dikurangi dengan 4, itu berarti ke kiri. Nah, dikurangi dengan 4. Nah, hasilnya yaitu kita ambil dari pangkal tadi 0 ke ujung terakhir. Set ke sini. Nah, lalu ke sini. Terakhirnya ada di sini ya. Nah, ternyata berjalan dari 0 ke 2. Berarti dapat disimpulkan apa? 6 dikurangi 4 hasilnya berapa? Menurut garis bilangan ini. Hasilnya yaitu 2. Paham ya? Nah, sekarang yang kedua yaitu pengurangan bilangan negatif dengan negatif. Jadi yang dikurangkan itu sama-sama bilangan negatif. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil dari negatif 6 dikurangi negatif 8. Nah, jadi bilangan di sini, bilangan yang dikurangkan itu adalah negatif 6. Dan pengurangnya adalah juga sama, negatif 8. Nah, bagaimana cara menghitungnya nih? Nah, kita masih menggunakan garis bilangan ya. Nah, kita buat tahap yang pertama, kita buat anak panah dari ini ya, bilangan negatif 6. Negatif 6 ini. Nah, buat anak panah dengan pangkal 0 dan ujung di angka negatif 6. Ingat, karena dia negatif 6, anak panah arahnya ke kiri. Nah, setelah itu langkah yang kedua, arah panah bilangan negatif 8 adalah ke kiri. Nah, sebenarnya negatif 8 ini arahnya ke kiri. Tetapi karena di sini kita mengurangkan itu adalah kebalikan dari penjumlahan. Nah, berarti oleh karena itu arah panah negatif 8 adalah kebalikan dari kiri, yaitu ke kanan. Nah, ke kanan. Ini ya. Paham ya? Nah, sekarang untuk melihat hasilnya yang tampak, kita mulai dari pangkal 0 sini menuju ke anak panah, ujung anak panah dari tahap kedua. Nah, ternyata di sini, berarti dari sini ke sini, 0 ke 2. Jadi, hasil pengurangan dari negatif 6 dikurangi negatif 8 hasilnya adalah 2, positif 2. Ibu ulangi lagi ya, Ibu ulangi lagi sekali lagi ya. Nah, yang pertama, angka negatif 6 ya. Angka negatif 6 itu anak panahnya dari 0 sampai negatif 6 ke kiri ya. Nah, setelah itu, karena negatif 8 ya, diteruskan dengan negatif 8. Itu sebenarnya ke kiri ya, negatif itu ke kiri. Tetapi karena di sini ada pengurangan, adalah kebalikan dari lawannya gitu ya. Nah, berarti dia dibalik. Jadi karena dia sebenarnya ke kiri, tetapi ketemu dengan pengurangan di sini negatif, berarti dibalik ke kanan. Nah, ke kanan. Jadi seperti bisa kita bayangkan double negatif gitu ya. Sebenarnya ke kiri. Tapi dibalik lagi karena ada tanda min di depannya lagi. Jadi ke kanan. Nah, jadi hasilnya yaitu dari 0 ke angka 2. Yaitu positif 2. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Ini ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah pengurangan bilangan positif dengan negatif. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil dari 2 dikurangi negatif 8. Perhatikan dua bilangan ini ya. Nah, yang dikurangi adalah bilangan positif 2. Lalu pengurangnya adalah negatif 8. Jadi dia pengurangan bilangan positif dengan negatif. Nah, langkahnya gimana? Nah, kita buat garis bilangan ya. Tahap pertama kita buat anak panah dengan pangkal 0 menuju ke 2, ke kanan ya karena negatif. Nah, setelah itu tahap 2, arah
arah panah bilangan 8, negatif 8 itu kan ke kiri. Nah, tetapi karena dikurangi atau negatif lagi gitu ya, berarti harusnya ke kiri, karena ketemu negatif lagi jadinya ke kanan. Nah, ke kanan gitu ya. Nah, berarti hasil yang tampak adalah mulai dari pangkal tadi 0 menuju ke ujung terakhir ya, ke 10. Berarti hasilnya adalah 10. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ketika ada negatif 8 itu kan aslinya tadi ke kiri. Tetapi karena di depannya ada negatif lagi, atau min gitu ya, min atau kurang, pengurangan, itu berarti kebalikannya. Balik lagi ke kanan. Jadinya ke kanan anak panahnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba akan melakukan operasi hitung bilangan bulat tanpa garis bilangan. Nah, kalian tentu telah paham ya cara mengoperasikan bilangan yang melibatkan bilangan negatif. Nah, ingat kemarin ya, kalau di garis bilangan, tanda bilangan positif arah anak panah ke kanan, kalau negatif ke kiri, jangan sampai kebalik ya. Nah, dengan dasar itu, kalian akan dapat melakukan operasi hitung bilangan negatif tanpa menggunakan garis bilangan lagi. Nah, ingat juga trik yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Masih ingat nggak? Ayo. Nah, di pertemuan kemarin udah Ibu sampaikan ya. Ada trik pengerjaan operasi, ada 3, bisa dilihat di sini. Nah, di sini A dan B itu adalah bilangan bulat positif ataupun negatif gitu ya, bilangan bulat. Nah, A dan B, yang pertama negatif A ditambah negatif B itu akan sama dengan negatif A plus B. Nah, lalu yang kedua negatif A plus B atau negatif A ditambah B itu sama dengan B dikurangi A. Yang terakhir, A ditambah negatif B itu sama dengan A dikurangi B. Nah, kalian ingat-ingat ini ya, jangan sampai lupa. Nah, mari nih kita berdiskusi. Nah, ini sekarang tugas kalian ini ya. Nah, dengan menggunakan garis bilangan, coba kalian tentukan hasil dari 2 dikurangi negatif 3. Nah, kalian coba kerjakan ini menggunakan garis bilangan di buku catatan kalian masing-masing ya. Nah, setelah kalian tentukan kalian temukan hasil dari 2 dikurangi negatif 3, lanjutnya kalian cari lagi nih, 2 ditambah 3. Nah, masih sama menggunakan garis bilangan. Nah, setelah itu kalian amati apakah hasilnya sama ataukah beda antara 2 dikurangi negatif 3 dengan 2 ditambah 3. Ayo, hasilnya sama atau tidak? Nah, nanti kalian tuliskan di buku catatan kalian ya. Nah, dari sini apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, itu maksudnya hasilnya itu apakah sama ataukah berbeda. Gitu ya. Nah, sekarang kerjakan lagi. Sekarang Ibu punya 2 ditambah negatif 3. Nah, sama ya, kalian kerjakan di catatan menggunakan garis bilangan. Nah, setelah kalian temukan hasilnya, lalu kalian hitung juga 2 dikurangi 3. Nah, setelah itu kalian bandingkan apakah hasilnya sama atau berbeda. Gitu ya. Nah, jika kalian mengerjakan tadi ya, 2 kasus tadi dengan benar, kalian akan menghasilkan simpulan seperti ini nih. Nah, di sini Ibu tuliskan dengan lambang huruf A dan B. A dan B itu maksudnya dia bilangan bulat A dan B, gitu ya. Nah, di sini yang pertama nanti akan kalian temukan kesimpulan bahwa A dikurangi dengan negatif B itu akan sama dengan A ditambah B. Nah, ini untuk kasus yang pertama tadi ya, sama atau enggak tadi. Nah, lalu yang kedua, A ditambah negatif B itu akan sama dengan A dikurangi B. Nah, lalu yang terakhir, A dikurangi B itu akan sama dengan negatif B dikurangi
A. Jadi negatif B dikurangi A dibalik ya, B-nya di depan. Tetapi ingat, ada tanda negatif. Kebalikannya sini ya. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya ini ya. Nah, aturan ini, sifat-sifat ini dapat kalian gunakan nantinya dalam mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. Nah, jadi nanti kalian tidak perlu menggunakan garis bilangan lagi. Nah, sekarang ada contoh nih. Nah, contoh ini coba kita kerjakan tanpa menggunakan garis bilangan ya. Nah, tentukan hasil operasi hitung yang pertama. 315 dikurangi negatif 15. Yang kedua, 200 ditambah dengan negatif 300. Nah, yang ketiga yaitu negatif 600 ditambah negatif 500 ditambah 100. Coba kita kerjakan bareng-bareng ya. Nah, yang pertama nih, 315 dikurangi 15. Nah, kita sudah punya sifat yang tadi ya. Itu sama artinya dengan 315 ditambah dengan 15. Nah, di sini ada berjejer dua tanda ini ya. Kurang, nah 315 dikurangi atau min. Nah, dikurangi negatif 15. Nah, itu nanti tandanya berubah menjadi tanda positif atau plus atau tambah gitu ya. Hasilnya berapa ini? 315 ditambah 15 hasilnya 330. Ibu yakin nih kalau soal seperti ini kalian sudah tidak perlu garis bilangan lagi ya. Nah, nomor 2, 200 ditambah dengan negatif 300 itu akan sama dengan, nah sama nilainya dengan 200 dikurangi dengan 300. Di sini ada tambah atau plus ketemu dengan negatif 300. Nah, di sini tandanya tadi ada dua tanda operasi ya. Nah, menjadi apa ini? Negatif atau min ya. Nah, jadi hasilnya adalah 200 dikurangi 300. Bagaimana cara menyelesaikan itu? Nah, boleh kita balik menggunakan sifat yang tadi. 200 dikurangi 300 itu boleh kita balik ya. Menjadi 300 dikurangi 200, tetapi harus ada negatif di depannya. Gitu ya, kita kasih kurung seperti ini. Tujuannya apa? Ini sebenarnya kalau kalian mau langsung dari sini hasilnya berapa kira-kira ini? Berapa? Negatif 100. Boleh ya, boleh seperti itu. Tetapi mungkin ada beberapa anak yang masih agak bingung. Ini kan bilangannya besar yang belakang ya. Jadi boleh dibalik 300 dikurangi 200. Itu hasilnya 100. Tinggal dikasih tanda negatif di depannya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, lalu yang ketiga nih. Negatif 600 ditambah dengan negatif 500 ditambah dengan 100. Ini mirip yang nomor 2 tadi ya. Di sini ada negatif 600. Jadi apa ini? Min atau kurang gitu ya, dikurangi dengan 500 ditambah dengan 100. Hasilnya berapa ini? Negatif 600 dikurangi negatif 500 yaitu negatif 1100 ditambahkan dengan 100. Hasilnya, nah boleh seperti ini ya, boleh seperti ini. Negatif dari 1100 dikurangi 100. Jangan lupa ya, yang belakang ini tandanya berubah. Atau kalau misalkan kalian mau dari sini ya, langkah dari sini mana? Dari sini langsung ke sini 1100 ditambah, maaf salah ya, negatif 1100 ditambah dengan 100 itu hasilnya negatif 1100 langsung ke sini itu juga boleh. Boleh ya. Nah, sekarang latihan ya. Nah, latihannya di sini Ibu bedakan menjadi 4 subbab kecil gitu ya. Yang pertama nanti pengurangan bilangan positif dengan positif. Yang bagian B nanti pengurangan bilangan negatif dengan negatif. Lalu yang C positif dengan negatif. Dan yang terakhir yang D yaitu operasi hitung tanpa menggunakan garis bilangan. Seperti contoh yang terakhir tadi ya. Nah, latihan ini nanti seperti biasa ya,
kalian kerjakan di buku catatan kalian, lalu hasilnya bisa kalian foto, nanti kalian unggah di Pintro, atau misalkan nanti Pintro masih ada kendala, nanti bisa langsung di WA ke ibu hasil jawabannya difotokan, gitu ya. Nah, selain video ini, nanti ibu juga akan share materi video ini dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF. Jadi nanti kalian lebih mudah ya, lebih mudah menyalin latihannya. Lalu kalau mau mengulangi materinya juga ada di PDF, bisa di print gitu ya. Ini ya, soalnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama 4 berapa? 10, ada 10 nomor ya. Plus tugas yang tadi, yang di catatan tadi ya. Nah, tapi nanti yang dikumpulkan hanya yang latihan ini aja ya, yang 10 nomor ini. Gitu ya anak-anak ya. Nah, pelajaran kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang Ibu terangkan, mudah-mudahan bisa kalian pahami gitu ya. Nanti kalau ada materi yang kalian belum paham atau soal latihan yang kalian masih belum paham, nanti bisa ditanyakan ke Ibu, bisa WA Ibu. Gitu ya anak-anak ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian mengerti ya. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.